Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan kamu dan perasaannya dia, dan ini untuk zodiak Sagittarius. Jadi entah kamunya yang Sagittarius atau dianya yang Sagittarius atau kedua-duanya Sagittarius, ya ingat energinya bisa terbalik atau vice versa. Kok terbalik sih nggak sesuai ya, karena ini general reading, bukan hanya kamu yang tonton. Jadi aku nggak bisa hanya untuk memastikan ini ke satu orang aja, nggak bisa, kecuali kalau kamu personal reading baru aku bisa memastikan ini energinya kamu ataupun dia. Oke, jadi mohon untuk dipahami sekali lagi ya, karena masih banyak yang ngerasa ini udah pasti pembacaannya untuk dia. Mohon banget ya untuk mengerti, karena kita nggak hanya memiliki satu zodiak di berchartnya kita itu punya rising, sun, moon, Venus, Jupiter, Saturn, itu bahkan di tiap-tiap zodiak yang berbeda. Jadi kalau kamu hanya menentukan di tanggal dan bulan lahir, itu nggak bisa ya. Astrologi itu nggak hanya tentang tanggal dan bulan, namun astrologi juga tentang jam lahir, tempat lahir, dan tahun lahir kamu harus benar-benar jelas dan detail ya. Oke. Dan aku menawarkan untuk konseling secara psikologi, tarot, atau astrologi Vedic ya, ataupun kamu mau personal reading saja atau pengen tahu berchart kamu secara Vedic juga, silahkan klik link di bawah sini. Kalau aku nggak lupa, aku bakal bikin di pin komen di bawah sini. Oke, kalau aku nggak sibuk ya. Oke. Untuk Sagittarius ini pembacaannya timeless ya, jadi entah kapan aja bakal bisa berlaku. Oke, Sagittarius ada flip card di sini ya, 2, ada unconditional love, ada flow, dan ada choice. Oke, dan di the bottom of the deck-nya commit to happiness. Wow, untuk kamu dengan dia saat ini ya, karena kita lebih ngelihat ini ke dia, jadi aku ngelihatnya dia sekarang lebih memilih untuk bahagia dengan ataupun tanpa kamu ya. Dia mencoba untuk ngalir aja dalam hidup dia saat ini ya, entah itu ada kamu ataupun tidak. Dia mencoba untuk menemukan kebahagiaan itu. Dia mencoba mencari sesuatu yang dia belum pernah cari selama dia bersama kamu. Dia pengen untuk tidak menyesali hidup dia di kemudian hari. Itu yang aku lihat. Dan dia menemukan juga cinta itu memang tanpa syarat. Unconditional love ini flip card ya, dan juga flow di sini memperlihatkan aku banget. Dia mengalami fase yang tidak mudah di sini. Sepertinya dia banyak banget pasang surutnya ya dalam kehidupan yang tidak kamu ketahui selama ini. Dia jatuh seperti halnya air, dan terkadang dia harus naik juga arusnya, dan terkadang dia nggak tahu harus gimana di dalam aliran itu ya. Walaupun sakit, mengecewakan, dia tetap memilih untuk apa yang menjadi kebaikan kalian bersama di sini. Itu yang membuat dia menemukan apa itu happiness, apa itu kebahagiaan ya. Kita lihat oracle keduanya, dan juga apa yang kulihat di sini adalah dia memang terlihatnya seperti tidak memilih apa-apa ataupun dia tidak memilih kamu. Namun saat dia memilih kebahagiaan, memilih diri dia sendiri, dia menemukan kamu di dalam dirinya dia. Dan itu yang membuat dia mampu untuk melewati ini semua ya. Walaupun dia nggak bicarakan, dia nggak katakan sama kamu, itu yang aku lihat ya. Oke, ada flip card lagi di sini sih, ada observer, dan dari jauh dia tetap memperhatikan kamu di sini ya. Walaupun kamu nggak menyadarinya, seperti dia sibuk dengan diri dia, hidup dia sendiri. Yes, benar, dia memang sibuk dengan diri dia, hidup dia sendiri, kerjaan, karir, dan keluarga ataupun teman-temannya. Namun dia nggak pernah sedikit pun lupa tentang kamu ya. Dia menyadari cinta dan kasih sayang dia, mau sejauh apapun dia berlayar ibaratnya, dia akan kembali dan berlabuh hanya ke kamu. New life.
sih. Dia memang terlihat membuat hidup yang baru dengan pilihan dia sendiri. Namun sih, apa yang ku bilang, lawyer heart keluar. Dia tetap setia dan dia tetap kembali ke kamu, here and now. Here and now ini memperlihatkan aku banget kalau energi cinta dan kasih sayangnya dia dengan kamu masih sama seperti yang dulu, di sini dan sekarang. Nggak peduli waktunya kapan, rasa dia tetap tertuju ke kamu, ya. Dia tetap setia, dia tetap menyayangi kamu, dia tetap, aku ngerasain banget dia hormat sama kamu di sini, ya. Itu yang aku jarang dapatin di pembacaan lainnya. Aku ngerasain dia sangat menghargai apapun yang kamu jalani, kamu putuskan saat ini. Jika memang akhirnya kamulah yang memutuskan untuk tidak bersama dia atau tidak menghubungi dia, dia menerima itu sebagai bentuk, ya, ini mungkin cara kamu untuk menemukan kebahagiaan dalam diri kamu. Dan ini juga caranya dia untuk menemukan apa yang sebenarnya selama ini kalian berdua cari, ya. Dan selama kalian berpisah, aku ngerasain waktu itu terasa lambat banget bagi dia. Tidak semenyakitkan dulu, ya, namun nggak juga bikin sesak kayak dulu, cuman ya kayak getting slower itu kayak lebih lambat setiap detiknya, setiap saatnya. Itu yang dia rasakan. Dan dia bertanya, apakah kamu merasakan hal yang sama? Jadi saat ini perasaan dia ke kamu yang dia pengen tahu adalah, apakah kamu merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan, ya. Dan of Swords sih, dia masih ngerasakan kesakitan, yes. Namun seperti aku bilang, dia nggak lagi benar-benar rasa hancur banget. Dia masih ngerasain, cuman nggak sampai benar-benar sakit banget. Cuman tetap ada, masih terasa, ya. Dia tahu itu juga pasti menyakitkan kamu. Dia nggak ngerasa paling benar dan dia nggak ngerasa juga paling tepat dalam memilih keputusan di antara kalian berdua. Dan dia tahu akan hal itu. Dia tahu kok kalau kamu sakit, dia kecewa. Kamu kecewa, dia tahu. Dan dia pengen bilang, aku ngerasain semua apapun yang kamu rasakan saat ini. Andainya kamu tahu aku merindukan kamu. Aku ngerasa fulfill, aku ngerasa penuh saat ini tentang kamu. Sih, ada kerinduan yang mendalam sebenarnya. Ada kesedihan. Namun apa mau dikata, dia ngerasanya kayak gitu. Mungkin ini jalan untuk kita berdua. Sih, dia menutup semua perasaan dia tentang kamu saat ini, Four of Wheels, ya, for the best, untuk yang terbaik lah di masa ini. Aku nggak tahu kenapa sih, karena memang dia ngerasa butuh banget untuk sendiri. Dia nggak mau untuk memaksakan keadaan, dan dia juga sudah tidak bisa untuk ngehandle emosi dia. Sepertinya kalian sering berantem, terakhir kalian komunikasi, atau bahkan kalian berpisah dalam kondisi yang tidak baik, keadaan yang gak baik, ya. Kebanyakan dari orang pasti gitu, ya. Kalau baik-baik aja, yang untuk apa pisah gitu, ya, ibaratnya gitu, kalau memang gak ada masalah. Namun di sini dalam artian ya udah ada masalah, dan saat kalian pisah pun berantemnya juga dalam keadaan yang gak gimana ya, benar-benar buruk lah ibaratnya. Knight of Swords, dan dia tahu, dia pergi, dia meninggalkan, dia tahu dia memiliki keegoisan di atas hubungan kalian, di atas rasanya kamu, ya. Dia tahu. Dia juga tidak berharap untuk kamu mengerti, memahami pilihan dia saat ini, ya. Yang dia rasakan, ya, just dia mau sendiri. Nine of Swords dan Nine of Cups sih.
Ya kasarnya dia mau menikmati hidup dia saat ini ya sebaik-baiknya dan menemukan jalan dia pulang ke kamu dengan keinginan dan kemauan dia sendiri. Itu yang aku lihat. Dia pengen banget untuk mendapatkan rasa klik rela hati dia itu untuk bisa menjangkau kamu. Dia sedang menunggu masa itu. Untuk masalah rasa dia nggak meragukan sama sekali. Orang ini yakin dan percaya tentang rasa dia ke kamu itu nggak terhenti ya, nggak tertandingi ya. Hanya aja saat ini dia masih perlu waktu untuk merenung. Karena gini ya, untuk kita menyadari egoisme kita itu sudah cukup berat, apalagi untuk kita belajar ngehandle-nya. Ibaratnya kita udah kenalan nih dengan demonnya kita, dengan devilnya kita, dengan setannya kita. Nah, kita harus ngeliat dulu kan polanya dia itu marahnya gimana, kecewanya gimana, agar kita tidak tertrigger lagi oleh emosi kita, egoismenya kita. Dan sebenarnya kalau ditanya tujuan dia melakukan semua ini juga dia nggak tahu. Dia hanya mengikuti jiwanya dia, ikuti hati-hatinya dia. Itu yang aku lihat. Nah, kita lihat oracle ketiganya untuk Sagittarius. Ada di sih, memang ya dia menutupi semua ini ya, dia menutupi apapun yang dirasakan si third chakra atau Archangel Chamuel atau chakra di bagian dada kita, di atas perutnya kita. Dan ada walking away sih, ibaratnya seperti aku bilang tadi, kayak dengar intuisinya aja dia untuk ya menjauh dulu ya, kayak egonya pengen untuk, terkadang memang kita harus mengikuti ego dulu agar kita tahu ego kita ini polanya gimana, dan ini yang sedang dia lakukan. Mungkin dia nggak sadari ya, si cornucopia, aku ngerasa orang ini, siapapun ini, nggak menyadari sebenarnya maksud dari energi ini semua, namun dia tetap menjalani sebaik-baiknya tanpa ada mengeluh ya, tanpa ada rasa yang seperti munafik ataupun naif ya. Dia tetap mengakui ini semua ke dalam dirinya dia, namun dia memang tidak mengakui ke kamu. Dia mencoba untuk deceit itu seperti menipu, memperlihatkan keadaan yang semua baik-baik aja, karena memang dia butuh ketenangan, dia butuh damai, dan dia orang ini nggak bisa dalam kondisi yang gerasak gerusuk. Kondisi gerasak gerusuk dalam artian kamu dengan dia dalam kondisi yang berantem, tidak seimbang, itu yang nggak bisa dia handle ya. Dia nggak bisa kayak gitu terus. Itulah dia pergi, dia pengen bilang aku capek gitu, aku lelah gitu, aku harus gimana, aku nggak tahu ya, just ibaratnya biarkan aku sendiri gitu. Aku sedih, yes. Aku marah, yes. Aku kecewa, yes. Aku sayang, of course gitu ya. Tentu aku sayang. Aku cinta, absolutely gitu. Sangat malah. Namun apapun saat ini menyakitkan. Terutama tentang kamu, itu menyakitkan aku banget. That's it, itu yang mau dia sampaikan sama kamu. Ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, Sagittarius. Divine magic, extra magical energy surrounds your situation right now. Expect miracles. Then it's time to let go the old and worn out so that the new can come in.
sih, seperti aku bilang. Dia percaya akan apa itu, waktu ilahi, waktu semesta. Ya, jadi dia moving on, bukan dia ingin lepas dari kamu, dia hanya pengen lepas dari kesakitan dia, kekecewaannya dia yang ya harus diakui itu tertrigger oleh kamu. Ya nggak mungkin nggak tertrigger dong, kalau dia sayang ya pasti. Ya karena sayang dan cinta itu memberikan peluang terbesar untuk sakit. Harus kamu akui, mau tidak mau. See, accept heaven's help. You have prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. Jadi apapun yang terjadi saat ini adalah memang bantuan dari semesta untuk hubungan kalian sebenarnya. So ya, memang saat ini untuk lebih baik fokus dengan commit dengan kebahagiaan kalian masing-masing, dan dia juga ya. See, set your standard higher, increase your standard, and expect more for yourself. Don't settle. Walaupun dalam keadaan yang buruk, ya udah, jangan, ibaratnya jangan jangan justru biarkan diri dalam yang kesakitan terus-terusan. Sedikit banyaknya nantinya harus tetap bangkit, sedikit banyaknya kamu harus tetap jalan. Ibaratnya jangan jalan di tempat, tetap harus ada pergerakan dikit aja, berapa senti atau berapa mili, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Namun tetap untuk bergerak, ibaratnya untuk moving on, ya, untuk tetap berusaha sebaik-baik dalam hidup. Entah caranya gimana, ya, kamu bisa cari tahu sendiri atau kamu minta bantuan dari orang yang lebih profesional, it's up to you, gitu ya. Ingat, kebahagiaan gak akan pernah kamu raih ya kalau kamu tidak mencobanya dulu dan mencarinya ke dalam diri kamu sendiri. Okay, so that's it untuk Sagittarius. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Makasih banyak udah nonton. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye bye.